Harga emas masih menguat ke arah 3079 menjelang rilis suku bunga The Fed. Oke, sobat trader, kita akan bahas analisa gold, Nasdaq, dan oil 17 sampai 21 Maret 2025. Oke, kita review dulu. Minggu lalu itu ada data CPI ya, Consumer Price Index. Ya, core-nya terlihat mengalami penurunan dari 0,4 jadi 0,2. CPI bulanannya ya dari 0,5 jadi 0,2. Kemudian yang kita perhatikan adalah CPI tahunannya dari 3% jadi 2,8%. Jadi CPI turun ini adalah salah satu indikator inflasi AS ya. Jadi inflasi tahunannya turun dari 3% jadi 2,8% ya. Jadi kemungkinan The Fed kalau begini akan ya ke depannya bisa pangkas suku bunga. Kalau pangkas suku bunga, dolar melemah sehingga ya mata uang lainnya menguat atau gold menguat. Oke, kita lanjut. Kita review juga untuk crude oil inventory AS. Terlihat ya itu aktualnya itu terlihat mengalami penurunan dari previous 3,6 ya, itu aktualnya 1,4. Jadi penurunan ya, justru penurunan persediaan minyak itu menambah permintaan minyak sehingga ya cenderung positif untuk harga minyak. Oke, kita lanjut. Untuk dolar indeks mingguannya minus 3,36%. Untuk gold mingguannya plus 2,49%. Untuk Nasdaq minus 2,7%. Untuk USD oil itu plus 0,18%. Oke, kita lihat fokus market minggu ini. Itu data interest rate decision ya, ada juga di situ FOMC economic projection, FOMC statement ya. Itu kita bisa perhatikan ya, itu hari Kamis jam 01.00 WIB ya. Kalau saat ini previous dengan forecast masih sama 4,5%. Oke, kemudian kita juga perhatikan data dari Amerika itu retail sales-nya ya, retail sales-nya kita perhatikan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, itu pengaruh terhadap ekonomi Amerika. Oke, kita lanjut. Juga perhatikan untuk harga minyak, perhatikan juga persediaan minyak AS lagi, itu hari Rabu jam 20.30 WIB. Kemudian kita perhatikan kondisi geopolitik yang ada, itu kita pantau. Kemudian tidak lupa ada juga pengaruh daripada Trump speak. Ya, kalau ada Trump speak itu pengaruh terhadap ekonomi ya, bukan hanya Amerika saja tapi global. Oke, kita langsung ke chart. Ya, terlihat di sini dolar indeks itu sedang turun. Terlihat penurunan tertahan di sekitar level low 103.24. Ya, terlihat di sebelah kirinya itu secara daily chart itu ada candle bullish hijau gede ya. Bullish ya. Ya, bullish engulfing ya, kalau kita polanya itu kelihatan bisa ada potensi rebound dolar indeks ya. Kalau rebound kemana? Ke arah resisten 104.18, lalu bisa ke 105.07. Oke, kita beralih ke gold. Gold, kita perhatikan gold. Kita perhatikan di sini. Ini dia sudah break ya, break high dan ATH ya, all time high yang baru lagi. Bisa dia cenderung naik lagi ya, naik lagi karena polanya masih uptrend ya. Weak high, strong low, itu uptrend. Kita perhatikan kalaupun dia koreksi, dia bisa koreksi ke arah support di 2949.45. Lalu naik lagi ke arah secara Fibo expansion, kita bisa lihat targetnya ke high-nya sekitar 3006. Kemudian bisa lanjut ke 3079. Nah, itu target gold kalau naik pada minggu ini. Potensi cuannya gimana? Kita lihat di sini kalau kita bisa buy di 29, sekitar 29 60 mungkin 62 nih di Fibo expansion ya, 2962, target ke 3079 itu sungguh banyak sekali ya. Kita bisa target yang terdekat aja di 3006 ya, itu aja sudah sekitar 38 tambah 6 ya, 440 pips. Kalau kita target ke high-nya aja 440 pips untuk trade 0,1 lot. Kalau ke 3079, wah itu lebih banyak lagi profitnya ya. Kita bisa dapatkan cuannya ya. Kita bisa buy di sekitar 2962 ya, dengan
batasan ruginya jangan lupa tetap pakai batasan rugi di bawah level low yang terdekat di sini 2880. Oke. Lanjut ke Nasdaq. Nasdaq kita perhatikan. Nasdaq di sini penurunannya tertahan di sekitar ya support ya di 1931.7 ya, kelihatan di sini masih cenderung ranging ya, atau disebut area base atau disebut konsolidasi. Ya, ini kelihatan masih belum break resistance ranging atau break support ranging. Jadi masih cenderung ranging atau masih cenderung sideways ya, bisa turun dulu ke 19318 kurang lebih. Kemudian bisa naik lagi ke resisten di 19543, bisa lanjut ke level yang tadinya low become resistance 19817. Jadi masih ada peluang ini cukup besar untuk Nasdaq di sekitar 500-an ya poin. Secara Nasdaq ini gede ya, gede sekali. Kita bisa ambil buy ya di bawah nanti. Kemudian kita bisa pasang batasan ruginya di bawah level low ini. Low-nya di 19141. Oke, kita lanjut ke USD Oil. USD Oil kita perhatikan dia tertahan di level low ya, penurunannya di 65.22. Kemudian dia sedang naik ya, di sini pun masih disebut ranging ya, masih lihat hijau merah hijau ya. Kemudian merah hijau merah ya, ini pun kelihatan ya. Kelihatan ini masih ranging. Kemudian naiknya tahan di resisten 68.21, masih cenderung turun lagi ke arah low ya, low ke arah 6522. Jadi kalau kita ambil posisi open sell di sekitar 6760 ya, ini masih ada peluang sekitar 240 pip kita sell USD Oil ya. Kita bisa ambil cuman sell USD Oil ya, target low yang 65.22. Oke, ini kalau kita pasang batasan ruginya ya, jangan lupa tetap pakai batasan rugi di atas level yang high daripada candle bearish ini 70 poin. Misalkan kita pasang di 70.6 stop lossnya. Oke, gimana sobat trader biasa trading di gold, Nasdaq atau USD Oil? Bisa komen di bawah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.